Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Oke, maaf sebelumnya kalau videonya agak goyang ya, saya nggak pakai tripod. Ini saya mau review sebentar tentang speedometer Koso ya, Koso RX 2N di Ereking. Ini waktu kemarin saya coba tes Ryan Motor, ada beberapa kawan kita yang tanya tentang speedometer ini. Nah, untuk harga speedometer ini saya kurang paham ya teman-teman, karena ini barang wakaf, bukan dapat beli. Nah, maksudnya ini punya si bos ini awalnya. Dulu si bos beli buat nge-time gitu. Kalau dulu kan kayak Istar, Resbox, Micron kan belum pada ada ya. Ini kan produk-produk lama. Jadi si bos beli ini. Nah, tapi ternyata untuk setting time gitu agak-agak sedikit kecot. Jadi cuma dipakai sebentar, akhirnya ditaruh. Nah, kemarin saya minta untuk pakai, akhirnya dikasih. Jadi teman-teman jangan tanya harganya ya, saya kurang hafal kalau untuk masalah harga ini. Ya, kalau teman-teman beli ini ya, ini teman-teman dapat kabel semua, sensor segala macam, bahkan sampai sambungan kabel juga ente dapat semua. Nah, nih isinya begini doang nih. Ini buat kelewang kabel, ini sensor-sensornya nih, sensor buat termostat masih ada, sama takometer. Buat sensor takometernya itu dapat dua. Yang ini dililit ke kabel busi, yang satu lagi di cabang di jumper ke input coil. Termasuk nih LL Stanley sama monel-monelnya juga ente dapat nih kalau misalnya ente beli. Oke, sekarang kita lanjut ke speedometernya aja ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang videonya. Ya, untuk pemasangannya saya nggak usah jelasin ya teman-teman. Ini saya jamin deh, ente walaupun nggak ngerti dengan kelistrikan Ereking ya, kalau masang speedometer ini di Ereking, saya jamin pasti bisa walaupun ente awam. Kenapa pasti bisa? Semua warna kabelnya sama. Untuk Ereking ya, mungkin untuk di motor lain beda. Mulai dari 12 volt power, kontak coklat, 12 volt merah, kontak coklat, ground hitam, sampai ke kabel lampu dia sama. Lampu deket, lampu jauh, kuning, hijau, semuanya sama, nggak ada beda. Jadi tinggal ngaku-ngakurin aja. Nah, untuk pemasangannya, kan kita dapat bracket nih dari Kosonya. Nah, bracketnya ini gedein sedikit nih. Ini kita kasih yang KW nih. Kalau ente sayang nyewak bracket ini yang ori, ini yang kayak gini nih, model-model KW ini. Nah, bagian sininya digedein sedikit, jadi bisa pas ke sini. Nah, pokoknya masangnya gampang lah. Saya jamin deh ente, walaupun ente nggak paham dengan kelistrikan mesin, pasti bisa masang. Untuk di Ereking ya, karena semua warna kabelnya sama. Mungkin di motor lain mungkin akan berbeda, kayak di Honda atau di Kawasaki pasti beda. Cuman untuk Yamaha, terutama di Ereking, semua warna kabelnya nggak ada yang beda, semuanya sama. Ya, untuk menunya ya teman-teman. Nah, ini untuk menunya ada nggak sulit sih kalau untuk menunya mah. Saya review sebentar ya. Paling ente nanti kecotnya kayak di takometer sama di speedo aja. Nah, kalau ini A2, ini takometer nih. Ini ada selisih min 2000. Kalau min 2000 ini kuning. Kalau 13.000 merah. Ini refnya. Di sini baru nyala. Ente paling kecotnya ini suhu, temperatur. Temperaturnya dapat dua sensor. Nah, yang masang di sini, yang saya pasang cuma satu. Ini di head nih. Nah, satu lagi nggak dipasang. Ini power test. Nah, ini yang kemarin si bos beli tujuannya buat ngetes time lewat power test ini. Nanti saya jelasin kenapa jadi kecot. Nah, ini untuk sensor speedo. Nah, untuk speedonya ini jangan diambil patokan ya. Ini saya ambilnya angka 08, pulsnya 8, jaraknya 1750 ya per putaran rodanya. Tapi ini nggak bisa sama, jadi tiap motor beda-beda. Nah, yang saya kan peleknya 17, mungkin kalau peleknya 18 dia akan beda lagi. Cuman yang paling ngedekatin dengan
GPS ya ini segini. Nah ini untuk sensor takometer. Takometernya, untuk sensor takometernya ente ambilnya kalau di e-racking ya, di e-racking ambilnya segini nih. Nah 1,5 ininya di low. Sebenarnya kalau ente lihat petunjuknya buat di 2 tak ya, di 2 tak tuh harusnya 1 bukan 1,5. Cuman kalau 1 lebay. Nih kita tes ya, kita bikin ini 1 ya. Lebay kalau P1, jadi ambilnya 1,5. 1,5 dia sama nih dengan ini nih, dengan Opama. Kalau dealer-dealer lama yang ngecek takometer biasanya pakai kayak gini. Ini spesialis dulu bengkel lama. 1,5 sama dengan ini. Kalau ambilnya 1, lebay dah. Terus yang selanjutnya untuk settingnya jangan ambil high. Kalau ente ngambilnya high di e-racking nggak bisa bersih. Ini kan udah low ya. Ini loh, kalau misalnya di high-in nggak bisa bersih ya? Bukan nggak bisa bersih, ngaco, nggak bener. Ada begininya, ada lebihnya. Jadi yang paling pas buat di e-racking ini nyalo, ini 1,5. Nah ini yang sama dengan Opama. Ya selanjutnya paling ente kecot di sini nih. Nah di ampere bensin. Nah untuk ampere bensin kan beda-beda ya tiap motor tahanan ohmnya. Cuman di Koso ente bisa otomatis. Caranya kalau misalnya ente mau otomatis, penuhin tangkinya atau kosongin tangkinya. Misalnya ini tangkinya kosongin ya. Yang misalnya ente mau penuhin. Nah ini kan penuh, langsung penuhin. Atau mau ngeset otomatis secara dari kosong bisa kosongin tangkinya. Udah set segini. Nanti ketika tangki diisi penuh, dia jalan sendiri. Udah paling ente kecot di situ doang, takometer, speedo, sama ampere bensin, karena tiap motor itu beda-beda. Nah, sekarang saya jelasin tentang pemasangan ininya ya, sensor speednya. Nih, sensor speednya di sini nih. Ini bisa ditaruh di depan atau di belakang. Nggak ada bor-boran kalau saya yang pasang. Saya manfaatin baut ini. Nih, baut piringan cakram. Cuman untuk bautnya ini kan ada klemnya nih. Nah ini kan ada klemnya ya. Klemnya jangan ditekuk, buka klemnya. Jadi bautnya nggak usah dikunci dengan klem. Copot nggak pakai lem, kasih Loctite. Loctite-nya yang merah, jangan yang biru. Motor-motor zaman sekarang malah jarang kok yang udah pakai klem. Rata-rata di lem semua. Dijamin nggak bakal copot pakai Loctite yang merah. Sensor speedonya ini, jadi dia ngebacanya 8 kali. Kan saya ngeset di atasnya kan 8 titik. Ini kan ada 4 titik. Baca perputarannya per 8 titik baut ini. Ya ini saya jelasin ya ke teman-teman. Ini kenapa si bos ini jadi agak kecot. Untuk power testnya akurat, power testnya mah. Nah, cuman dia ngebacanya lewat putaran roda. Jadi bukan sistem lewat GPS kayak Keystar, Racebox, Micron. Dia nggak ngebaca lewat GPS, jadi ngebacanya lewat putaran roda, lewat sensor ini nih. Ya, sensor ini bisa di depan atau di belakang. Misalnya ente mau nyeting gopemeter, nyeting 1000 meter ya dibacanya lewat sini. Kalau udah ketemu 1000 meter, temnya nanti di atas muncul gitu. Cuman yang bikin kecotnya apa? Kalau ente taruh sensor ini di depan, motor jumping nggak kehitung temnya. Jadi ini ditaruh di depan, ngebacanya sensornya.
ente pas setar motornya standing tek gitu tuh, agak jeda, ada jeda, agak ada time yang terbuang sedikit karena putaran roda depannya angkat, posisinya di atas. Sebaliknya kalau ini saya taruh di belakang, sama ada kecot juga. Kecotnya kenapa? Kalau bannya sprint, ban belakangnya muternya sprint, jadi kelebihan timenya. Jadi ada selisih lah. Ya emang selisihnya nggak banyak, sekitar 0,1 ataupun 0,2 lah selisihnya. Cuman kan kalau namanya di balap ya, time 0,2 itu kan kalau di top speed ya, kalau lagi di puncak, lagi di top-topnya motor, ente beda 0,2. Itu cerai bos, jauh itu jaraknya, bisa 1 atau 2 tiang gitu. Kalau dalam sama-sama keadaan top speed ya, beda 0,2. Bahkan namanya kita ngeriset mesin ya, mau ngejar nggak usah 1 detik deh, mau ngejar 0,2 detik aja itu kita butuh biaya, butuh pemikiran yang nggak sedikit, karena sangat susah buat ngejar 0,2 itu, bukan sesuatu yang enteng. Jadi beda 0,2 kalau menurut saya juga emang kelihatannya dikit 0,2, tapi kalau motornya lagi top, lagi jalan, itu jauh jaraknya, bisa 1 tiang atau 2 tiang. Ya segini ya teman-teman untuk video singkat saat ini. Oh ya, ini juga lupa, bisa gonta-ganti warna, dia ada 8 warna. Jadi koneknya ke lampu jauh, kalau yang pengen dim atau pakai lampu jauh dia berubah warna. Ya lumayan lah, kalau ente mau beli atau mau pakai silakan, barang bagus kok ini. Saya juga sebenarnya butuh ini, yang dikejar cuman ininya doang, takometernya aja. Soalnya kalau mau nyeting pakai timing light kan kita harus tahu posisi putaran mesinnya di berapa ribu RPM, timingnya baru ketahuan. Jadi kalau ente jadi mekanik kebantu banget deh kalau buat nyenter timing light dengan RPM ini, dengan patokan putaran mesin ini. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya.